Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys ya. Oke, episode ke-35. Ya, mungkin kalian semua udah pada nonton sinetron Amka ya. Pasti kalian semua terunyu-unyu dan tergemes-gemes. Kenapa? Karena di sini banyak banget momen-momen romantis ya. Momen-momen gemes ya. Kalau kemarin-kemarin sudah terlewatkan momen-momen yang bikin emosi ya. Karena Raja itu selalu kejam ya. Tapi kali ini asli. Di episode 35 ini semuanya benar-benar dibikin kita tuh kayak baper semua penonton ya guys ya. Karena gue juga baper nontonnya teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita mulai alur ceritanya teman-teman. Cerita awal dimulai dari momen mereka masuk pertama kalinya ke rumah ya, setelah mereka habis sidang kemarin itu ya. Nah, tiba-tiba Raja dan Arsy tuh malu-malu kayak canggung gitu teman-teman. Mau pegang tangan tapi gimana gitu ya. Mereka berdua sama-sama canggung. Tiba-tiba pada saat mereka lagi canggung muncullah sosok Sumi. Sumi ibu ART atau ART dari mereka, keluarga Raja teman-teman. Yang sengaja sekarang malah ditugaskan kembali untuk tinggal bersama Raja dan Arsy. Jadi udah nggak tinggal lagi tuh di rumahnya Pak Irwandi guys. Dan lebih lucunya ketika mereka sama-sama canggung tuh. Bayangin nggak sih kalau mereka tuh kan lagi canggung-canggungnya. Tiba-tiba Sumi datang dan langsung ngajarin cara pegang tangan untuk masuk ke rumah. Itu sih gokil banget sih menurut gua. Ketika mereka masuk kamar, tiba-tiba teman-teman ya, mereka tuh canggung. Nggak mau lepas tuh tangan, lengket kayak perangkap, udah kayak menyeberang. Romantis banget teman-teman ya. Arsy pun mengatakan, kenapa ya aku jadi deg-degan, serba salah, dan canggung. Begitupun juga Raja di dalam hatinya berkata, kok aku kayak lagi ABG yang baru pacaran sih, padahal kan aku udah dewasa. Nah, pandangan mata, iya kan, saling pepuji memuji, dan akhirnya mereka pun melakukan tektok. Enggak dong, belum ya. Nah, sebelum mereka tidur, ternyata mereka tuh melakukan ibadah sholat berjamaah bersama. Dan pada saat mereka melakukan sholat berjamaah bersama, di situ Raja berdoa teman-teman. Raja berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berterima kasih banyak karena dia telah menurunkan malaikat yang berwujud seorang istrinya yang cantik luar biasa, yaitu Arsy. Otomatis Arsy jadi GR sekaligus sedih dan terharu, dan dia pun menangis. Otomatis si Sumi langsung laporan ke Pak Irwandi. Lagi ngantuk-ngantuknya. Dia ditanya teman-teman, Sumi gimana kabarnya? Gimana mereka berdua? Apakah mereka tidur satu kamar? Lalu Sumi sambil ngantuk-ngantuknya menjawab, iya tuan. Dan terus yang lebih lucunya ketika dia ditanya, terus kira-kira mereka tidurnya nggak pisah dan satu ranjang nggak sih? Otomatis Sumi jawab dong, kalau masalah satu ranjang sih nggak tahu, tapi kalau satu kamar, Sumi keburu ngorok. Pak Irwandi jadi marah, dasar, ini orang main ngorok aja kagak permisian. Ini karena yang kemarin-kemarin ini kan semuanya pura-pura semua, bener nggak? Kalau momen ini bener-bener. Lalu di pagi harinya nih teman-teman, ceritanya nih Raja dan Arsy ini kan mau sarapan. Muncullah Sumi. Dan Sumi seperti biasa ya, selalu bikin kompor dan bikin grogi mereka berdua. Begitu muncul Sumi langsung mengeluarkan kata-kata yang bikin mereka grogi. Yang pertama adalah, Tuan dan Nona pagi ini kok seger banget ya? Kok rambutnya basah habis keramas ya? Oh, otomatis Arsy senyum-senyum malu dong. Lagi-lagi di sini banyak momen yang bikin gemes kita para penonton teman-teman ya. Otomatis Sumi langsung laporan ke Pak Irwandi. Tuan. Sekarang mereka sudah semakin romantis dan semakin akrab. Wah, dan sekarang mereka sudah keramasan. Otomatis Pak Irwandi seneng dong sambil ketawa-ketawa. Ya dong, gue aja nontonnya seneng banget gitu guys ya. Lalu teman-teman, di sisi lain ada cerita di mana Dias dan Ibu nih bahas tentang laundry. Nah, rasanya nggak asik kalau kita melewatkan cerita tentang Bu Arsy dan juga Dias nih guys ya. Kita tahu bahwa kemarin mereka itu kan sempat ditawari modal 200 juta. Betul nggak sih? Ya, gue pikir mereka bakal menjalankan usaha sendirinya setelah dimodali oleh Pak Irwandi.
Tapi ternyata di momen ini gue baru tahu ternyata si ibu ini menolak guys. Menolak modal yang ditawari Pak Irwandi 200 juta untuk membuka usaha laundry teman-teman. Sayang banget ya, Bu Arsy ini merasa punya prinsip. Bagaimanapun caranya tangan di atas jauh lebih baik ketimbang tangan di bawah. Wah, keren banget sih memegang prinsip teguh yang sangat kompeten banget ya. Karena memang tangan di atas tuh jauh lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Tapi yang jadi masalah adalah si Dias. Dias ini nggak terima. Dia malah marah-marah gitu. Kenapa? Karena dia merasa ketika dia membantu ibunya menjalankan usaha laundry yang sekarang ini, itu kayaknya seolah-olah memperkaya si yang punya laundry. Ya karena kita kan cuma pekerja, bahasan seperti itu. Jadi Dias ini masih nggak terima. Dia marah sama ibunya, kenapa ibu menolak? Dan akhirnya pada saat ngomel-ngomel, ibu pun memberikan tugas untuk mengantarkan laundry ini ke langganannya. Sambil berjalan, Dias pun sambil ngegerutu nih teman-teman. Tiba-tiba dia berpikir, wah gimana ya kalau misalnya saya langsung temui Pak Irwandi untuk mengambil modal 200 juta. Kan lumayan, bisa dikasih ke ibu, biar ibu itu bisa punya usaha laundry sendiri. Dan sekalian saya bisa ngambil dikit ya buat komisi. Dasar si Dias, kelakuannya ada-ada aja ya teman-teman ya. Anak yang satu ini kadang-kadang ngejengkelin tapi kadang-kadang lucu ya. Tapi itu adalah peran Dias yang sangat luar biasa ya. Selain Rani, kadang-kadang kita juga suka jengkel sama si Dias. Ketika Pak Irwandi mendapatkan telepon laporan dari Sumi, ART yang ditugaskan untuk tinggal bersama Raja dan Arsy, saking happy-nya, saking senengnya, ketika laporan itu masuk ke telinganya Pak Irwandi, Pak Irwandi pun langsung tertawa, tersenyum sendiri-sendiri di ruang tamu. Sampai pada akhirnya dipergoki oleh Iqbal. Iqbal pun bertanya, tumben nih si Om, pagi-pagi mukanya udah ceria, senyum-senyum dan ketawa sendiri. Lalu Pak Irwandi menjawab, iya dong, gimana saya nggak senyum? Orang sekarang Raja dan Arsy ini sudah mulai romantis. Tinggal satu ranjang, bahkan mereka sudah malam pertama. Wih! Otomatis Iqbal pun ikut seneng. Dah, akhirnya Pak Irwandi pun langsung dia bertanya kira-kira prosesnya berapa lama ya untuk mereka menuju kehamilan. Lalu Iqbal pun menjelaskan, ya mungkin bisa 5-10 hari. Dan otomatis dong Pak Irwandi memberikan tugas kepada Iqbal untuk mengecek kehamilan dari Arsy teman-teman. Wih, padahal baru malam pertama ya. Emang malam pertama suka tokcer ya? Ada yang punya pengalaman kayak gitu? Pasti ada dong. Suasana Pak Irwandi yang lagi seneng-seneng ini teman-teman. Pak Irwandi pun juga menyinggung tentang Iqbal. Hei Iqbal, ngomongin soal hamil nih, gimana kalau kamu cepet-cepet nikah dong? Lalu bagaimana rencana kamu untuk segera menikah dengan orang yang dijodohkan oleh orang tua Iqbal? Jadi pengennya Pak Irwandi nih guys, Iqbal ini cepat nikah juga ya ponakannya ini, terus bisa tinggal bareng di situ. Karena rumahnya kan gede. Kalau misalnya tinggal cuma beberapa gelintir orang, kayaknya nggak asik gitu. Otomatis Pak Irwandi juga memaksa mendesak supaya Iqbal ini cepat nikah. Sedangkan si Iqbal ini masih kebayang dia harus membayar Dias untuk berpura-pura menjadi kekasih gelapnya. Karena dia tidak setuju dengan sosok wanita yang dijodohkan oleh orang tuanya yang ada di Amerika. Oh, kira-kira menurut kalian dia sama Iqbal bisa berjodoh nggak sih? Mudah-mudahan aja ya, biar seru aja gitu. Karena ceritanya lingkarannya itu aja. Namanya juga sinetron ya teman-teman ya. Arsy dan Raja ini kan lagi romantis-romantisan, lagi serba canggung, apapun serba canggung. Lucu-lucunya, unyu-unyunya bikin baper ya. Di sisi lain, kita juga nggak ketinggalan, kita bakal membahas sosok si Rani. Nah, di suatu pagi hari, Rani tiba-tiba muntah di rumahnya. Bolak-balik ke kamar mandi, sampai akhirnya sepertinya dia kayak mau pingsan. Dan kalian juga mungkin tahu bahwa kakak Rani ya sekarang ini sudah tinggal bersama Rani teman-teman. Ketika Rani sedang muntah-muntah, ternyata diketahui oleh si kakaknya sendiri teman-teman. Ini apa? Kata kakaknya. Kok ini sepertinya suplemen kandungan atau vitamin kandungan? Dan otomatis Rani tidak bisa menjawab dan tidak bisa mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Lalu dipaksa diinterogasi oleh sang kakak dari Rani. Akhirnya Rani pun mengaku bahwa beliau saat ini sedang hamil. Oh, repotnya teman-teman, interogasi tentang kehamilannya. Si Rani ini mengaku bahwa dia dihamili oleh Raja. Yang pernah diceritakan juga oleh beliau bahwa ini adalah pacarnya. Yang jadi problemnya, Raja ini kan sekarang sudah menikah dengan Arsy.
Karena Kakak Rani ini kecewa dan marah mendengar apa yang sudah ceritakan Rani kepada beliau. Beliau pun langsung mempertanyakan di mana alamat dan rumah Raja dan juga Arsy. Otomatis Rani pun memberitahukan bahwa Arsy adalah sosok sebagai guru TPA. Cuman guru TPA kok, bahkan menyepelekan sekali sih menurut gua pada saat menyebutkan guru TPA. Dia langsung buka laptop untuk mencari alamat yang diceritakan oleh Rani. Kemudian beliau mencoba untuk menelepon pihak media. Kan ada skandal besar, yaitu perselingkuhan anak dari pengusaha terkaya di Indonesia, yang saat ini sedang menjabat sebagai direktur perusahaan terbonafit di kota Jakarta. Wah, ini kakaknya Rani ini bener-bener pokoknya kalut banget ya. Gimana caranya harus menikahkan Raja dan juga Rani. Ya, apapun caranya. Bila pun menceraikan Arsy. Ini ngeri banget sih menurut gue. Lalu teman-teman, Raja akan ke kantor dan sedangkan Arsy akan ke TPA tempat beliau mengajar. Pada saat dalam perjalanan, tiba-tiba handphone Raja pun berbunyi. Dan tidak sengaja Arsy pun melirik ke arah handphone tersebut, teman-teman. Ternyata yang menelpon adalah Rani. Dia dengan gentle mengatakan, saya ingin meminta izin mengangkat telepon ini dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah saya dengan Rani. Lalu diangkatlah telepon tersebut sambil di loudspeaker, saya ingin menyelesaikan hubungan ini. Dan saya akan lebih fokus kepada istri saya yang sah, yaitu Arsy. Mendengar ucapan itu, otomatis Rani pun emosi dan sangat marah. Dia merasa bahwa selama ini telah dibohongi oleh Raja. Karena Raja sendiri sudah berjanji ketika pernikahannya sudah berjalan selama 100 hari, dia akan menceraikan Arsy dan menikah dengan Rani. Tidak sengaja pada saat Rani marah-marah, teman-teman, tiba-tiba ada sebuah statement yang keluar dari mulut Rani. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu perbuat. Lalu Raja pun menjawab, saya harus bertanggung jawab tentang apa? Karena kita tidak punya ikatan hukum. Tapi satu kalimat yang membuat Arsy dan Raja terdiam. Rani mengucapkan, karena kamu sudah pernah tidur dengan saya. Dan damn, semuanya terdiam. Raja pun tidak bisa ngomong, Arsy pun sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata. Di episode yang ke-35 ini teman-teman, semuanya momen romantis dan momen syahdu, tetapi bukan berarti ya episode ini telah selesai ya. Biasanya ketika momen romantis ini sudah mulai berjalan, maka episode selesai. Tapi tidak teman-teman, justru ketika semuanya sudah menjadi romantis, maka di episode 35 ini tantangan baru, permasalahan baru akan datang di kehidupan rumah tangga Arsy dan Raja, teman-teman. Ini menurut gue semakin menarik, karena ya kembali lagi, Raja dan Arsy akan melawan 3 orang yang sama-sama ingin memisahkan mereka berdua. Wah, selain ada Dimas, ada juga Rani, dan sekarang ada sosok perempuan yang menurut gua mungkin punya power yang lebih besar, yaitu kakak dari Rani. Semoga terhibur dengan tayangan ini, dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Gua undur diri pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.